Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran IPA. Kita masuk ke tema 4D, yaitu tentang pelestarian dari sumber daya alam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Selanjutnya, 4.8, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan nanti kalian dapat memahami pengertian dari sumber daya alam, selanjutnya menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam, dan setelah itu memahami pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pada materi pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pengertian dari sumber daya alam, selanjutnya jenis-jenis sumber daya alam, dan yang ketiga pemanfaatan sumber daya alam. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam. Anak-anak, jenis-jenis sumber daya alam ini dibedakan. Yang pertama, di sini ada dibedakan berdasarkan jenisnya ya. Ada sumber daya alam hayati atau disebut biotik, dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Kemudian ada juga ini berdasarkan ketersediaannya di alam. Itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita bahas satu persatu ya. Sumber daya alam hayati atau biotik ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, kemudian tumbuhan. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati. Adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya seperti batu, air, tanah, angin, logam, atau hasil dari pertambangan. Selanjutnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang terbarukan. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang akan tetap tersedia di alam meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, kemudian cahaya matahari, air, dan masih banyak lagi. Anak-anak, hewan dan tumbuhan ini termasuk dari sumber daya alam yang dapat diperbarui sebab hewan dan tumbuhan ini mampu untuk berkembang biak. Ya, jadi hewan dan tumbuhan ini akan tetap tersedia di alam meskipun digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan ini adalah sumber daya alam yang jika kita gunakan secara terus-menerus maka akan punah atau habis. Contohnya seperti emas, batu bara, dan gas alam.
Materi yang ketiga, manfaat dari sumber daya alam. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan contohnya seperti bayam, kangkung, padi, jagung, buah, dan lain-lain. Sedangkan bahan pangan yang berasal dari hewan contohnya seperti ayam, sapi, kambing, telur, susu, ikan, dan lain-lain ya. Ini contohnya. Pemanfaatan yang kedua sebagai bahan sandang. Pakaian terbuat dari katun. Kain katun terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan kapas. Beberapa bahan sandang berasal dari hewan, contohnya wol, kain sutra, dan kulit hewan. Ya. Nah, yang ini adalah kain wol yang berasal dari kulit domba ya. Kemudian yang ini merupakan kain sutra yang terbuat dari ulat sutra ya. Dan yang ini adalah dari kulit hewan, kulit sapi. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang ketiga yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Kayu dapat digunakan sebagai pintu, meja, lemari, dan sebagainya. Karet berasal dari getah pohon karet. Karet digunakan untuk membuat ban. Nah, ini contohnya. Kemudian logam. Logam ini digunakan untuk membuat sendok dan garpu. Ya, ini semua berasal dari sumber daya alam ya. Selanjutnya sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Jamu termasuk obat tradisional. Jamu terbuat dari jahe, kunyit, kumis kucing, mengkudu, dan lain-lain. Berbagai produk perawatan tubuh seperti sampo terbuat dari lidah buaya dan sabun mandi dibuat dari sari bunga mawar. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya yang kelima, sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, genting, dan batu bara. Bahan-bahan tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Ini contohnya bahan-bahan bangunan ya anak-anak. Selanjutnya nomor 6 sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya air, angin, dan matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, beberapa jenis bahan bakar dapat terbuat dari tumbuhan dan hewan. Seperti biodiesel dan bioetanol itu berasal dari tumbuhan. Sedangkan biogas berasal dari kotoran hewan yang difermentasikan. Nih, gambarnya panel surya ya. Dan ada gambarnya kincir angin ya. Ini digunakan sebagai pembangkit listrik. Ini biodiesel. Kemudian ini adalah biogas. Selanjutnya tempat rekreasi. Nah, anak, kenampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut, keindahannya dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Nah, ini contohnya. Pantai, kemudian di sungai, dan di gunung. Selanjutnya ada latihan pembelajaran 1 anak-anak. Tulislah kembali tabel contoh kegiatan pelestarian sumber daya alam berikut di buku tulismu. Isilah titik-titik tersebut
Jika sudah selesai, fotokan hasil jawabanmu dan kirimkan ke WhatsApp Bu Vela ya. Nah, ini silahkan kalian tulis kembali di buku tulismu dan isilah titik-titik pada contoh kegiatan pelestarian. Jadi untuk satu sumber daya alam, misalnya yang nomor 1 adalah sungai. Di situ nomor 1-nya sudah terjawab, bisa ditulis kembali di buku tulismu. Kalian tinggal menambahkan untuk yang nomor 2 sampai nomor 5 ya. Selanjutnya ada sumber daya alam tanah, sama. Yang ketiga juga tumbuhan, dan yang keempat ada udara. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Bila ada salah dan kurangnya, Bu Vela mohon maaf. Jika ada kesulitan, bisa langsung menghubungi Bu Vela. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.